Kalau Mesarong gimana? Kan ada juga guru yang nggak masuk gitu tuh, kayak guru bahasa Inggris, bahasa Arab kan. Kalau bahasa Arab mah ya masuk aja sih Pak. Iya, iya. Kalau bahasa Inggris kan kemarin tuh mungkin Ngomong ada aja, nggak usah malu-malu. Bilang aja guru mana yang jarang masuk kan begitu. Untuk evaluasi Pak Ahmad sendiri kan begitu. Podcast Mini, obrolan menarik menuai inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Kembali kita berjumpa dengan podcast Kemenang yang memang hari ini di bulan Agustus, hari kemerdekaan, kita roadshow sengaja podcast ke Madrasah Negeri 2 Kabupaten Serang. Alhamdulillah kita disambut baik oleh Pak Kepala Madrasah beserta jajaran hadir pada kesempatan siang hari ini adik-adik yang mewakili MAN 2 Serang ya pada KSM tahun 2023. Alhamdulillah tentunya di MAN 2 ini adik-adik menjadi utusan MAN 2 tentunya untuk ikut lomba di KSM tingkat provinsi. Kalaupun gagal ya di tingkat provinsi ya. Ini sebagai motivasi ke depan tentunya nanti dia lebih giat lagi. Saya ingin menyapa dulu pertama Desi kelas 11. Kelas 11. Kemarin lombanya lomba apa? Mapel apa? Kalau saya mapel ekonomi terintegrasi. Ekonomi terintegrasi. Windy Julia kelas 11. Kemarin mapel apa yang dilombakan? Fisika terintegrasi. Maisaro kelas 12. 12. Mapel apa kemarin? Ekonomi terintegrasi. Ekonomi terintegrasi. Eka Kelas 12. kelas 12. Mapel Fisika terintegrasi. fisika terintegrasi. Surya geografi terintegrasi. Baik, tentunya adik-adik semua sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya pada siang hari ini bisa ikut podcast di Kemenang Kabupaten Serang. Gimana tentunya adik-adik setelah mengikuti KSM ini agak rasa gimana begitu? Kok bisa gagal ini di tingkat provinsi? Apa soalnya yang susah atau ini apa ya? Apa grogi dalam mengisinya atau seperti apa? Dari Desi dulu coba bisa dijelaskan tentunya. Kalau dari Desi mungkin belajarnya harus lebih ditingkatin lagi, dan emang kan saingannya lumayan gitu. Di sini ada apa? Bimtek gitu dari Pak Guru, Bu Guru gitu atau enggak atau seperti apa atau memang persiapannya ya apa yang diketahui oleh Desi saja, tidak ada pembekalan atau seperti apa gitu dari sekolah. Ada dari bimbingan guru-guru juga, khususnya juga guru mapel ekonomi kan. Ya. Sulit atau gimana soalnya atau memang yang dibimbelkan oleh Pak Guru maupun Bu Guru ini apa soalnya kurang pas atau gimana begitu? Sebenarnya ada beberapa soal yang emang sudah dipelajari, cuman kebanyakan ada soal yang belum dimengerti gitu. Ya. Kalau Windy sendiri gimana? Soalnya yang belum pernah dipelajari di sini pas bimbingan, jadinya susah ngerjainnya. Susah. Ya.
Tapi kalau ada perbedaan nggak soal waktu seleksi di tingkat kabupaten dengan yang diujikan soal tingkat provinsi, ada perbedaan nggak? Ada sedikit. Kesulitannya di mana sih? Sebenarnya kan materinya sama-sama aja soal waktu kabupaten dengan provinsi kan gitu. Mungkin lebih apa pelajarannya lebih ke ini lagi ke sana lagi karena baru belajar di pertengahan. Soalnya udah ini lebih Ya, sedikit. ya. Minimal ini untuk bahan evaluasi nih Pak Kaman. Nanti ini ya dalam bimbelnya harus lebih lebih greget lagi lah, lebih menyentuh lagi. Misaroh gimana? Mungkin kan pasti beda nih bobot soalnya antara Desi, Windy, Julia sama Misaroh kan beda soalnya yang diujikan itu. Beda. Iya, tingkat kesulitannya ataupun bobot kemudahan dan yang lainnya kan pasti beda. Setiap soal yang diujikan kan pasti ada perbedaan kan gitu. Di tingkat kabupaten misalkan materinya taruhlah misalkan materi awal kan begitu. Kalau tingkat provinsi lebih mendalam lagi kepada hal-hal yang teknis kan begitu. Iya, Pak, kalau di tingkat kabupaten itu lumayan menguasai soal ya gitu. Pas di tingkat provinsi ini ternyata soalnya ngembang gitu tuh Pak. Jadi di situ tuh ya kurang paham juga, belajar juga kayaknya Persiapan mungkin ya, bimbelnya sedikit waktunya atau bagaimana? kalau dibilang waktunya sedikit ya sedikit sih Pak, soalnya kan pas masuk ke kabupaten itu kan itu bimbelnya dari bulan Januari kan, itu lumayan lama kan persiapannya. Ya, ya. Kalau Eka sendiri gimana Eka? Pertama kan ini semuanya mengikuti KSM perdana ya, perdana ikut KSM, lolos di tingkat kabupaten, masuk ke tingkat provinsi. Perdana kan pertama kali. Pertama kali ini. Pertama kali. Ada yang tahun sebelumnya pernah ikut KSM? Pernah. Pernah ini juara juga tingkat kabupaten. Enggak, itu mah dapat juara 12. Juara 12. Surya gimana Surya? Kalau saya sendiri ya. Satu doang laki-lakinya. Iya. Kalau saya sendiri ya mungkin emang dari soalnya yang susah, apalagi kan soal-soal di tingkat KSM ini kan di KSM sendiri ini kan terintegrasi sama soal-soal keislamannya gitu ya. Jadi bukan dari soal-soal jurusan saja gitu, ada percampuran dari PAI-nya, bahasanya. Jadi walaupun memang soalnya sudah pernah dipelajari, tapi kadang-kadang dari bahasanya yang beda gitu. Misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab ya kadang di situ yang bikin Surya kurang menguasai gitu. Tapi ya di tingkat kabupaten itu ya alhamdulillah sedikit menguasai, jadi ya dapat. Berarti harus mondok. Iya kan ada bahasa Arab. Bahasa Arab ya betul ya. Materinya misalkan tentang A tapi di bahasa Arab kan, Iya. dengan bahasa Inggris kan terintegrasi. Berarti harus mondok biar lebih tahu lagi kan gitu. Iya. Pulang pergi atau tinggal di pondok ada ini pulang pergi, pulang rumah gitu ke sekolah, nggak mondok begitu kan? Nah, berarti ini harus muloknya ini Pak Kamat lebih ditingkatkan lagi untuk mapel PAI ya, karena memang sebenarnya bobot soalnya sama saja. Mungkin ini kan terintegrasi dengan mapel PAI sehingga misalkan 2 tambah 2 misalkan, tapi di PAI-nya seperti apa kan begitu. Sehingga ini tingkat pemahaman mata pelajaran pendidikan agama Islam tadi itu bahasa Arabnya, misalkan bahasa Inggrisnya berarti lebih ditingkat lagi. Ini saya kira di MAN 2 Kabupaten Serang adik-adik ini adalah pilihan tentunya, yang dimana ini sangat jarang tentunya yang misalkan ikut lomba ASM bisa masuk langsung ke provinsi kan sesuatu yang jarang. Nah, harapannya ke depan ini lebih ditingkatkan lagi. Nah, kalau bisa
nanti untuk kelas 11 kan masih ada kesempatan tuh KSM berikutnya ya. KSM berikutnya kalau kelas 12 kan ya terakhir ya. Terakhir ya. Itu nggak bisa ikut, ada kesempatan lagi. Makanya harapannya di kelas 11 ini minimal sudah punya pengalaman tentang soal-soal yang diujikan pada KSM ini. Ya, pesannya tentunya pada adik-adik ini harus sering tentunya belajar. Ya, tujuannya ya belajar. Karena dengan belajar pasti ditemukan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya harapannya ini peserta KSM tahun ini 5, ya tahun depan bisa bertambah, bisa 10, bisa semuanya lah didominasi. Dan juga harapannya bisa memberi kepada teman-temannya motivasi lah bahwa ya walaupun adik-adik ini ya ditampung kan begitu, tapi kan biasa nggak kalah beda dengan yang sekolah di kota, kan sama aja. Orang kota juga makan nasi kan, enggak makan burger kan begitu. Adik-adik ini luar biasa. Jadi kalaupun tinggal di desa, di pelosok, ini luar biasa bisa mewakili Kabupaten Serang ikut KSM di tingkat provinsi. Harapannya ini lebih ditingkatkan lagi tentunya belajarnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adiknya kan gitu. Jadi ini selamat nih adik-adik bisa. Ini di YouTube deh, langsung ya Pak Dayat di YouTube nih, tinggal di like saja, di subscribe, di like, nanti ada, nanti kita tayangkan. Ini bentuk apresiasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Makanya kami roadshow ke madrasah-madrasah yang dimana di situ ada siswa yang berprestasi. Tujuannya satu, yaitu mengapresiasi adik-adik dan menginformasikan, oh ini loh yang namanya Desi orang Cikusal bisa ikut KSM 3 provinsi kan begitu. Ini kan sebuah kebanggaan bagi kami tentunya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, memotivasi adik-adik di madrasah tentunya untuk giat belajar. Mungkin ada pesan-pesan dari adik-adik, silahkan terkait apa yang harus misalkan menjadi motivasi adik-adik biar nanti persiapan KSM di tahun berikutnya lebih maksimal lagi. Silahkan jangan malu-malu. Pak Kamat bilang, Pak ini butuh fasilitas ini kan gitu. Gurunya harus ini kan begitu. Silakan diungkapkan saja biar ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi peserta didik juga. Silakan ada pesan dari adik-adik, silakan mangga. Dari Surya dulu, misalkan gurunya Pak harus diganti guru ini Pak, lelet gitu kan bisa aja. Itu kan pada evaluasi. Ya, mungkin kalau dari Surya sendiri ya waktu sih ya yang lebih harus diinin lah, yang harus lebih lama buat pembelajaran. Kemarin itu kan kalau buat tingkat kabupaten itu kan kita berapa bulan itu dari Januari itu, sedangkan pas mau tingkat kabupaten cuma ada kesempatan berapa minggu untuk belajar gitu, jadi kurang memahami juga nanti buat tiap provinsinya. Jadi kita kemarin apalagi ada beberapa guru yang sibuk, terutama kayak Pak Kamat gurunya sibuk katanya. Enggak, ada beberapa itu Pak, kayak misalkan di Surya itu guru jurusan itu ada sibuk, ada urusan apa gitu Pak. Ya, kadang-kadang Surya juga ya nggak berhenti sampai situ aja gitu. Surya usaha lagi di situ, belajar mandiri, ya, cari-cari di YouTube atau searching gitu dari soal-soal kasus Ini sebelumnya gitu. Ada inovasi lah ketika gurunya sibuk, mandiri, buka searching, YouTube, kiat-kiat misalkan materi soal KSM apa aja kan gitu. Iya, ini luar biasa nih Pak Iqbal. Pak Ahmad perlu terus disupport. Kemarin cuma itu aja Pak, terus cari ya, walaupun emang di sekolahnya kita sudah belajar dari pagi sampai sore. Biasa aja sih, relax gitu, jangan tegang. Ini podcast gitu, santai aja. Ya walaupun kita semua emang belajar dari pagi sampai sore, tapi kita
nggak berhenti sampai situ aja gitu, pulang sekolah istirahat sebentar, nanti malam lagi kita lanjut lagi searching, cari-cari referensi buat pembelajaran buat persiapan nanti gitu. Ya walaupun cuma ya soal-soalnya itu buat tebak-tebakan doang nanti, ya sudah, ya setidaknya kita punya persiapan aja gitu, materi-materi yang disiapkan buat nanti. Mungkin itu aja. Eka gimana Eka? Ada harus diinginkan lagi gimana? Ya mungkin ya waktunya saya terus juga kayak mengenal agamanya lebih. Berarti harus ada materi khusus nih keagamaannya. Jadi guru bahasa Arabnya, guru akidah akhlak, guru fikih tentunya ya. Jadi harus lebih intensif lagi. Berarti dari sini kalau kita lihat berarti memang belum maksimal nih. Kayak mapel PAI ya bahasa Arab ataupun yang lainnya kan. Kalau Mesaroh gimana? Mesaroh nih apa Kalau- sama pasti beda lah. Iya. Ya pasti tadi itu tidak hanya toh ketika guru sibuk sudah mencari referensi lain kan buka Google dan untuk bahan referensi tambahan adik-adik kan. Kalau Mesaroh sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih waktu juga sih sama. Waktunya ini kayak kan ini kan udah lolos kabupaten gitu. Ke provinsinya itu kayak cepet banget gitu tuh. Jadi kita- Mepet ya? Mepet banget ya, Iya, maksudnya. mepet. Mental juga harus disiapkan ya. Iya. Iya. Terus kan ada juga guru yang nggak masuk gitu tuh, kayak guru bahasa Inggris, bahasa Arab kan. Kalau bahasa Arab mah ya masuk aja sih Pak. Iya, iya. Kalau bahasa Inggris kan kemarin tuh mungkin Ngomong ada aja nggak usah malu-malu, bilang aja guru mana yang jarang masuk kan begitu untuk evaluasi Pak Ahmad sendiri kan Iya. gitu. iya Pak. Nah, jadi kita belajar sendiri gitu ngapalin kosakatanya. Iya, iya. Kalau ini Windy gimana Windy? Ini nih Windy masih ada kesempatan nih. Sekarang kelas 11. Nanti tahun depan nih bisa ikut lagi nih. Minimal sekarang sudah punya pengalaman loh Pak. Kisi-kisi soalnya kan sudah tahu. Oh gini. Minimal ke depan sudah nggak canggung lagi. Harapannya bisa ke tingkat nasional. Gimana Windy? Windy ini tanggapannya terkait persiapan kemarin KSM. Tingkat kabupaten juara berapa sih? 2. Tingkat provinsi enggak? Nah, ini kan 2 harusnya juara tinggal 1 rangkaian itu juara 1 atau juara 2 ya. Gimana? Apa persiapannya sama saja? Terlalu mepet? Terus juga memang sehingga persiapannya nggak begitu matang lah. Ya, mungkin waktunya itu mepet. Terus juga kitanya Quran dirinya sendiri kalau rencana waktunya. Oh gitu. Nanti ini Pak Ahmad ini harus menyiapkan tahun depan ini. Minimal udah ada nih apa kurang maksimal ini apa guru dan yang lainnya. Desi sendiri gimana Desi? Kalau dari sih emang pilihannya harus lebih intensif lagi. Sama deh sebenarnya waktunya terlalu mepet. Kita tuh kayak harus nyiapin buat ke kabupaten aja. Jadi buat ke provinsi harus sudah dari lama gitu disiapinnya. Jadi persiapannya bukan mempersiapkan KSM tingkat kabupaten saja. Harusnya persiapkan ini mulai dari kabupaten sampai ke nasional kan gitu. Nah, ini tentunya sudah kita simak tadi tentunya ini kita dengan siswa-siswi MAN 2 Kabupaten Serang yang kemarin berhasil mengikuti KSM di tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Ini di tingkat provinsi adik-adik ini belum ditakdirkan untuk menjadi juara di tingkat provinsi. Tapi ini sebagai motivasi ke depan tentunya adik-adik nggak usah minder tentunya kalau bersekolah di kampung sama saja orang kota sama orang kampung kan. Buktinya dari Mandua, waduh bisa ke provinsi.
yang misalkan cuma makan sampo singkong saja kan begitu. Asli Cikesal. Cikesalnya di di sini. Wih, luar biasa ini. Tempat pintu tol. Jadi luar biasa Cikesal ke depan ini bisa lebih maju nih. Tentunya ini harapannya dari adik-adik semua sebagai putra daerah Cikesal untuk membangun Cikesal ke depan. Itu mungkin. Terima kasih adik-adik sudah di podcast Kemenag tentunya. Lebih ditingkatkan lagi, digiatkan lagi belajarnya. Gak usah berpikir apa-apa, fokus saja belajar. Nanti biar Tuhan yang memantaskan adik-adik semua tentunya. Nah, ini dalam rangka menjemput takdir adik-adik tentunya. Caranya, wasilahnya dengan belajar yang baik tentunya. Nanti takdirnya juga akan dipertemukan oleh Tuhan. Apakah adik-adik lulus sekolah kemana itu ya ini kan ikhlas saja, baca saja dulu, baca tentang kehidupan waktu di sekolah, di madrasah, yang pasti nanti juga akan ketemu. Semangat tentunya untuk adik-adik di Mandua, lebih optimis lagi ke depan. Mudah-mudahan Mandua ini menjadi pioner tentunya untuk membanggakan Kabupaten Serang ke depannya. Itu sudah saja mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih ya adik-adik. Nanti kita undang Pak Ru ya, diundang ke kabupaten untuk mengisi podcast nanti di kabupaten. Saya akhiri tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mini, obrolan menarik menuai inspiratif. Thank you.